Halo kawan Humas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Bersama saya, Bribtu Novriana Nasution, dan rekan saya, Bribtu Gendis Purba. Nah, perempuan inspiratif adalah perempuan yang menjadi role model dan bisa menjadi semangat untuk orang lain. Saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif sekali ya, Nok, yang betul-betul memberikan banyak sekali pengaruh terhadap perempuan ya. Udah tentunya ada sepak terjangnya udah wow lah, nggak hanya di Sumatera Utara tapi seluruh Indonesia. Indonesia nih beliau nih. Dan aku agak nyontek sedikit lah ini ya. Beliau ini sebagai Ketua Umum Rumah Komunikasi Lintas Agama, Ketua Majelis Taklim Halimah Indonesia, Ketua Dewan Pembina Bunda Foundation, dan seorang wanita. Luar biasa. Dan Bunda, kita perkenalkan aja langsung aja lah ya. Siapa yang nggak kenal lagi sama beliau? Itu Haja Bunda Indah. Halo Bunda. Halo Bunda. Gimana kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Ini salah satu sosok perempuan inspiratif ya Bunda. Ya, tadi kita udah bincang-bincang sedikit yang biasa disebut juga sosok Kartini masa kini nih sekarang nih. Nah Bunda, sebagai sosok perempuan inspiratif yang tentunya sepak terjangnya nggak hanya di Sumatera Utara, seluruh Indonesia juga mungkin sudah mengenal Bunda. Gimana sih Bunda perasaannya bisa mendirikan organisasi-organisasi terkemuka nih yang nggak hanya dikenal di Sumatera Utara tapi juga seluruh Indonesia. Gimana sih Bunda? Ya. Bisa dijelaskan Bunda? Terima kasih. Selamat sore kawan Humas. Saya Bunda Indah. Pada hari ini sangat terima kasih telah diundang di Polda Sumatera Utara dengan perempuan-perempuan cantik. Iya, kita juga deg-degan nih jumpa sama Bunda. Ya, tapi agak kalem nggak apa-apa Bunda. Iya, kan ya. Masih baru mulai nih Bunda. Baru ketemu Bunda. Iya. Ananda Gendis dan Novri. Terima kasih khususnya juga untuk Sumatera Utara. Kalau dilihat dari satu sepak terjang tadi ya, Iya. ini kayaknya pertandingan sepak bola Argentina. Masih suasana Piala Dunia ya. Jadi tadi masih kurang satu. Kebetulan saya juga salah satu pembina perempuan Indonesia Maju di Indonesia. Wow. Ya, dan juga salah satu ketua Badan Sepak Bola Rakyat Indonesia. Oh. Ternyata kita nggak dapat info nih. Ya, saya hobi bola ya, hobi bola. Jadi gini, mengenai sepak terjang, ini perempuan yang berbicara. Ya, seorang yang dikatakan perempuan itu sebenarnya adalah sebagai panutan terhadap negara bangsa ini. Jadi kita harus dan wajib memberikan contoh bagaimana sepak terjang perempuan itu bisa menjadikan pertama untuk menjadikan satu negara ini ya bercahaya kalau bagi Bunda, karena akan dimulai dari perempuan itu sebagai ibu, rumah tangga hebat karena perempuan, karena ibu, negara hebat juga karena perempuan, karena ibu. Jadi kalau negara ini kita sebagai perempuan ya harus melakukan yang terbaik untuk bagaimana kita melakukan antara sesama perempuan ini, harus kita menjadi pemersatu. Itu utamakan dulu, pemersatu bangsa. Bagaimana perempuan itu bisa menunjukkan sesuatu akhlak yang baik. Apalagi saya sebagai ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama, saya mendirikan dulu satu rumah tangga yang baik untuk menjadikan contoh tauladan di luar. Saya bina dulu bagaimana saya dapatkan suami yang baik, anak-anak yang baik, akhlak yang baik, tidak sombong, tidak tinggi hati di luar. Biarpun saya punya anak, katanya anak Bunda Indah, tapi kami anak-anak saya tidak pernah membawa atas nama ibunya atau bapaknya. Jadi kami menunjukkan bukti dulu di dalam rumah tangga. Baru saya bergerak mendirikan satu rumah komunikasi lintas agama yang saya melihat Indonesia ini memang banyak suku agama. Banyak segala bukan suku, banyak agama, ada 5 agama dan banyak segala suku bangsa. Ya, ini yang unik bagi negara saya yang saya cintai. Maka saya terpanggil untuk mendirikan rumah komunikasi lintas agama, menjadikan satu kolaborasi, menjadi pemersatu, supaya
tidak terjadi satu gejolak atau menjadikan pemecah belah. Jadi saya bergerak itu tidak lain adalah tidak mau jadi apa-apa, tapi bagaimana pemersatu, bagaimana ini semua bisa menjadi sesuatu, perempuan ini bisa menjadi contoh teladan bagi yang lain. Bunda nih, saya penasaran nih Bunda. Untuk semua yang udah Bunda lakukan, untuk semua yang sudah Bunda kerjakan, siapa sih sosok inspiratifnya Bunda? Makanya Bunda tuh bisa Seperti ini sampai saat ini ya. wanita tuh harus maju gitu. Silakan. Salah satu sosok inspiratif saya adalah ibu saya. Ya, saya dilahirkan oleh seorang janda. Jadi dari kecil saya udah anak yatim. Ya, ibu saya bernama Halimah. Halimah itulah menjadi majelis taklim saya yang saya dirikan. Itu menjadikan inspiratif saya. Beliau banyak sekali memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk menjadi wanita hebat, untuk menjadi wanita kuat. Hanya satu, nak, kau harus bertakwa kepada Allah dan kau harus mempunyai akhlak dan kepribadian, dan kau buktikan pada dunia kau mampu untuk bisa menundukkan dunia ini dengan cara keberanian, ketulusan kamu, bertakwa kamu, akhlak kamu. Jadi nasihat-nasihat itu menjadikan peran saya sampai sekarang. Dan saya tidak pernah akan mau mundur. Ya, saya tidak pernah akan mau mundur, apalagi seorang Bunda Indah itu banyak sih yang meminta saya di beberapa negara dunia ya, ada beberapa negara besar yang ingin mengambil saya. Tapi yang namanya cinta, saya kembali lagi ke Indonesia, tidak. Saya tidak pernah yang namanya memuji negara lain, memuji siapapun. Tetap Indonesia adalah bagian dari jiwa raga saya. Makanya salah satu saya mendirikan rumah komunikasi lintas agama itu karena saya menampilkan sosok saya, bukan organisasi saya. Jadi organisasi itu tidak akan hebat tanpa sosok seseorang, pemimpin yang hebat, bukan karena organisasi yang hebat. Ya, banyak organisasi itu rusak karena Tidak ada pemimpin dan sosok yang dipilih menjadi ketua itu akhlaknya rusak. Ya, ini yang menjadikan contoh kepribadian saya yang saya ambil dari ibu saya sendiri. Kamu mau jadi istri harus jaga akhlakmu. Nah, kamu mau menjadi pejabat atau jadi apa, utamakan akhlakmu. Jadi akhlak itu kuat sekali. Nah, akhlak itu tadi yang saya sampaikan kepada Nofri, rendah hati, rendahkan diri kamu, senyum kepada orang, selalu menolong orang. Itu kan sebenarnya peran perempuan. Iya, benar-benar. Pengayom. Ya. Tapi lihat zaman sekarang, justru perempuan keegoannya ini sekarang tinggi sekali. Sampai kadang-kadang laki-laki itu ataupun suami dia sendiri dibuat keterbelakangan. Ini yang menjadikan rusak mental bagi perempuan-perempuan yang sekarang ini udah zaman regenerasi atau globalisasi seperti ini. Sebagai seorang perempuan yang inspiratif, wanita yang inspiratif, menurut Bunda sendiri, seberapa penting peran wanita di era kita sekarang ini? Bagus sekali. Ya, merinding saya kalau udah Iya. kalau bicara peran wanita, apalagi besok hari ibu. Iya. Hari ibu bagi ibu-ibu Seluruh ibu seluruh dunia. Ya. Di Indonesia khususnya. Peran perempuan itu, kenapa saya menjadi pembina perempuan Indonesia maju. Saya sedih terhadap perempuan Indonesia. Kalaulah perempuan-perempuan ini bisa bersatu, berkolaborasi, dunia takut. Ingat itu. Tapi justru yang saya lihat, banyak terjadi pemecahan itu datangnya dari perempuan itu sendiri. Nah, ini yang perlu salah satu saya yang tidak pernah mundur tugas saya untuk terus berdakwah, terus memberikan nasihat
Jadikan kita sebagai perempuan yang betul-betul menjadi panutan. Pertama, untuk bangsa negara. Kedua, untuk anak-anak bangsa. Kita lihat sekarang, anak-anak bangsa sekarang, mereka lebih pintar daripada ibunya. Akhirnya akhlak mereka sendiri rusak karena ibunya. Kalau anak saya terbalik. Saya bina anak saya tadi tidak mendahulukan ibunya. Ikuti nasihat mama, kau akan selamat. Sekarang enggak. Justru mereka bangga kepada anak yang ikut demo. Itu salah satu. Anak yang kena narkoba. Itu dibela. Ya bagaimana lah. Sering ya. Banyak pengaduan terhadap saya setiap hari. Itu tamu saya setiap itu bisa dikatakan ratus. Yang harus saya terima. Dan saya tidak sulit kalau tidur itu hanya 2 jam bisa. Yang penting saya bisa menerima aduan-aduan masyarakat yang harus saya memberikan motivasi ataupun memberikan nasihat. Sebenarnya itu sosok perempuan. Bukan cuma duduk di karaoke, duduk di plaza, ya dunia maya, tunjukkan kekayaan, tas branded atau segala. Bukan itu peran perempuan. Ya, peran perempuan betul-betul pengayom. Mau jadi ibu Kartini, akhlak. Kasihan nenek moyang kita sebagai regenerasi dan ibu perempuan-perempuan Indonesia hebat, khususnya Indonesia, harusnya akhlak itu yang diutamakan untuk membinain semua anak-anak bangsa ini, nggak dibiarin gitu. Nak, Berarti memang akhlak juga yang paling penting, Paling ya, tombak utamanya ya Bunda. Nah Bunda, menurut Bunda sendiri nih, apa sih yang harus dilakukan untuk terciptanya persetaraan gender antara perempuan dan laki-laki? Jadi peran perempuan sendiri tidak dipandang sebelah mata nih Bunda. peran perempuan tidak Dipandang sebelah mata. tidak dipandang sebelah mata karena dianggap perempuan itu lemah. Oke. Dan rentan Rentan. sekali untuk ya banyak Dianggap sekali sama. kasus ya. Itu kata siapa? Kata siapa? Netizen kawan-kawan humas di rumah nih Bunda. Sebenarnya memang banyak dari perempuannya sendiri menganggap dia lemah. Ya, sekarang kan kalian lihat Bunda nih. Oke? Melihat Bunda. Nggak ada saya dianggap lemah oleh siapapun. Berarti harus dari diri kita sendiri juga. Dari ya, Bunda? kita. Kau hargai dirimu. Kau hargai ucapanmu. Kau cintai pasanganmu. Kau hargai yang kau anggap itu suamimu. Suami dulu. Ya, kau hargai orang tuamu. Yang laki-laki. Otomatis kita kan dihargai. Kalau kau mau menghargai suamimu, peran pertama adalah soleh. Ya, soleh. Jadi kau doakan dia yang baik, kau dukung dia di dalam kebaikan. Tapi jangan kau biarkan suami itu masuk ke dalam satu jurang yang menghancurkan rumah tanggamu. Kan banyak wanita yang lemah. Pertama, kelemahan wanita ada di uang, harta. Mentang-mentang suaminya itu tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih atau nafkah, dia dikecilkan. Paham? Otomatis suami jadi berontak. Suatu saat dia punya uang, dia kecilkan kan perempuan itu. Dulu kok hina aku. Kan gitu kebanyakan. Jadi bagi Bunda, itu kembali kepada kita semuanya. Ya, seorang Bunda Indah aja difitnah nggak pernah balas. Toh yang fitnah jadi baik. Kenapa kita harus menganggap kita lemah? Tapi kalau kita terus memikirkan kelemahan diri kita karena kita tertindas atau kita, ya sampai kapanpun kita tetap mengatakan kita tertindas atau kita lemah. Kan sudah ada bagian laki-laki ya tetap menjadi suami, perempuan ya tetap menjadi istri, tetap menjadi ibu. Udah itu aja tugas masing-masing. Jalankan sesuai koridor. Berarti mindset kita pun harus diubah ya Bunda. Dirubah. Memang Di luar. harus Dirubah. diubah dari diri Iya. sendiri dulu. Iya. Jangan Tapi menganggap kita biarpun emansipasi sekarang, ya emansipasi. Lihat Khadijah, kuat, hebat. Rasulullah menganggap Khadijah itu segalanya. Dia tetap rendah hati. Dia tetap merendahkan diri. Ya, lihat Bunda Maria. Semua agama mengajarkan perempuan itu tetap harus rendah hati. Tapi perempuan emansipasi sekarang, lihat sekarang. Coba lihat. Hah? karena disuarakan emansipasi wanita jadi mulai bergejolak Bunda. Egonya mulai ya. Bunda Indah kemana-mana bawa suami.
Ini suami mentang-mentang kecil disembunyikan. Mana suami? Di rumah. Ini yang terjadi, banyak sekali terjadi. Ya kalau Bunda melihat sebenarnya itu yang menjadi kelemahan bagi diri dia sendiri. Ini perlu peran kita lah, perempuan. Banyak belajar aja sama Bunda, itu yang lebih. Karena waktu kita kan sebentar untuk podcast ini ya. Saya cuma inginkan sekali-sekali undang Bunda untuk menjadi narasumber. Boleh Bunda, perlu kita sesuaikan jadwal. Jadwal Bunda nih yang padat ini. Biar kita kuat. Jadi kalau udah ketemu sama Bunda, yang cerai nggak jadi cerai, yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Benar. Yang tadi putus asa, jadi semua kuat. Atau mungkin Bunda yang masih mencari jodoh bisa Bunda jodohkan juga seperti teman saya yang satu ini. Bisa sekali aja kan Bunda. Iya, cantik. Bisa dilihat-lihat Bunda, ada mungkin kenalannya Bunda. Nanti kita promosikan. Mudah-mudahan dapat jenderal. Amin di jenderal. Kata Bunda, kalau udah Bunda nggak usah diragukan ini. Nah Bunda, Bunda sudah banyak nih, udah banyak melakukan kegiatan, udah begitu banyak sekali peran Bunda untuk bisa meningkatkan kalau bisa dibilang nilai value seorang wanita. Kedepannya apalagi nih harapan Bunda? Nah, ini kan lagi tahun politik. Benar. Saya cuman mengharapkan kepada perempuan Indonesia, tidak lain adalah bagaimana kita bisa menjaga negara ini di dalam kebersamaan. Karena yang namanya kebersamaan istilahnya kan berjamaah, ya, tanpa ada beda suku agama. Gak ada lain yang bisa memajukan negara ini tanpa ada kebersamaan. Jadi Bunda pengen berkolaborasi dengan seluruh perempuan Indonesia untuk bersatu jaga negara ini. Ya, silakan pilihan masing-masing itu urusan masing-masing, tapi urusan negara harus urusan bersama, bukan urusan masing-masing. Nah, ini yang ingin saya lakukan peran ke depan supaya yang tadinya katanya Indonesia ini akan hancur, ekonomi akan hancur, saya optimis. Selagi masih ada Bunda Indah, energi kekuatan doa itu, saya yakin Indonesia masih aman. Selagi ada Bunda Indah, saya pakai doa. Perempuan-perempuan juga bisa terinspirasi ya Bunda. Selagi kita nggak ada nuntut ya. Jangan betul. kita melakukan sesuatu terhadap bangsa ini, ada tuntutan. Itu pesan Bunda. Kalau nggak ada tuntutan, saya yakin doa kita makbul. Karena alam ini masih bertahan, masih ada orang-orang soleh yang mendoakan Indonesia, mendoakan alam ini untuk bertahan. Itu salah satu sudah ada di agama manapun. Jadi mungkin salah satu Bunda yang tidak boleh ada di satu tempat, tapi dia ada di mana-mana. Dia tidak kemana-mana, tapi dia ada di mana-mana untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa kalau mendengar pengalaman Bunda ini Jadi tergerak hatinya. Oh, kalau mengingat pengalaman Bunda, air mata berdarah udah semua udah lalu ya Bunda. Semua. Cukup sakit ujian Allah, tapi cukup nikmat ujian Allah itu kepada Bunda. Ya. Karena ujian menjadikan Bunda kuat. Sangat nikmat. Justru sekarang fitnahan itu yang mengarah ke Bunda itu menjadi satu kenikmatan. Itu yang buat Bunda itu bahagia, bangga. Ya Allah, sampai anak Bunda menjadi korban, meninggal dalam perjuangan kami. Meninggal dengan waktu singkat. Jadi nikmat. Kau ambil anakku. Mungkin tidak kau kasih dia umur panjang. Akan terjadi apa masa depan dia karena dilihat regenerasi seperti ini. Ya termasuk ini juga. Jadi masih ada orang. Ada hikmahnya juga ya Bunda. Ambil hikmah itu mahal. Sangat mahal. Jadi kepada rakyat Indonesia, termasuk kaum perempuan Indonesia, dan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia, tolong jangan negatif kepada Bunda Indah. Ya. Tuh dengerin kawan kepada Kepolisian Republik Indonesia, jangan negatif. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma hamba Allah yang kecil, ingin besar karena melakukan sesuatu yang apa yang diajarkan Nabi saya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbanyak berbuat baik sekalipun kau tidak dianggap baik. Jadi ayo kita bersama untuk menjaga negara ini.
Nah, terakhir nih Bunda, sebagai closing statement, mungkin ada pesan-pesan Bunda untuk para Perempuan perempuan Indonesia. di seluruh Indonesia ini Bunda. Silakan Bunda buka kamera Ya. sebelah sini Bunda. Kepada seluruh rakyat Indonesia dulu khususnya, dan perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang Bunda sayangi, cintai, jangan kita lemah karena keadaan. Kemiskinan bukan menjadikan kehancuran bagi kita. Kemiskinan itulah menjadikan sesuatu hikmah yang luar biasa. Dan kekayaan itu bukan menjadikan kebahagiaan untuk kita, tapi kekayaan itu menjadikan sesuatu nilai yang bisa membangkitkan atau bukan memberikan contoh akhlak mental yang baik kepada semua yang perempuan Indonesia. Untuk perempuan Indonesia, saya mengharapkan tetap rendah hati, tetap menjaga akhlak kepribadian, jangan sampai terjadi jual beli karena nafsu. Itu pesan Bunda. Luar biasa. Luar biasa, sangat terinspirasi banget dari Bunda ini. Banyak pengalaman yang bisa kita peroleh juga, Banyak ilmu menjadi yang bisa kita ambil juga ya, kita Novi. bisa bercermin juga diri ini biar lebih baik ke depannya ya Bunda. Terima kasih banyak Bunda, Bunda, sudah hadir. terima kasih banyak nih Bunda. Senang Di sekali podcast. bisa ketemu sama Bunda nih hari ini. Sosok yang luar biasa. Sosok luar biasa ya benar. Nah, kawan Humas, sekian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Novriana Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam presisi.